Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan bahas kupas tuntas soal tryout PPK yang kedua guru SD ini dari sumber lain, ada dari LMS juga, tapi sumber orangnya personalnya lain ya. Ternyata soal PPK itu yang dari Kemdikbud, LMS Kemdikbud itu banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi satu orang, satu peserta dengan peserta lain yang berbeda. Silakan nanti teman-teman catat baik-baik ya, karena memang soalnya banyak yang beda gitu ya. Oke, kita mulai saja. Nomor 1, sebuah kubus memiliki volume 216 cm3 apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang baru adalah titik. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Coba kita lihat ya. Nah, di situ diketahuinya volumenya adalah 216. Kita tulis saja dulu volumenya 216. Nah, kita akan cari rusuk berdasarkan volume. Nah, mencari rusuk kalau ada volumenya bagaimana? Nah, ini rumusnya ya. R sama dengan akar pangkat 3 dari V. Ya, kita masukkan. Nih, akar pangkat 3 dari 216 itu berapa kali berapa ketemunya 216. Nah, jawabannya adalah 6. Itu jari-jarinya. Ya, jadi ketemu dulu jari-jarinya. Kemudian dilihat itu kalimat kedua. Apabila setiap rusuk kubus diperpanjang 2 kali. Ini rusuknya kan 6, diperpanjang 2 kali, berarti rusuk barunya 2 kali 6, 12 gitu ya. Maka luas permukaan kubus yang baru berapa? Luas permukaan kubus kan rumusnya 6 kali R kali R. Jari-jari yang baru pakai R besar tadi ya. Jadi 6 kali 12 kali 12 ketemunya adalah 864. Dan jawaban yang benar adalah C gitu ya. Mudah sekali ya teman-teman ya. Next berikutnya, ini tentang grafik fungsi. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9 digeser ke kiri 2 satuan, ke atas 3 satuan. Kita sudah pelajari ini ya. Teman-teman bisa ubah berbagai soal seperti ini, tapi yang jelas konsepnya bisa. Kalau digeser ke kiri itu berarti ditambah, kalau digeser ke kanan berarti dikurangi, kalau atas itu berarti dikurangi, kalau ke bawah ditambah gitu ya. Itu kuncinya gitu. Kita tuliskan dulu persamaannya seperti ini. Ubah fx dengan y. Nah, fx dengan y seperti ini berarti ya. Kemudian lihat, itu akan digeser ke kiri. Kalau ke kiri ke kanan itu yang diubah adalah x-nya. Ya, x-nya diubah. Nah, kalau digeser 2 satuan ke kiri artinya x-nya diganti menjadi x tambah 2 kalau digeser 2 satuan gitu ya. Jadi persamaannya jadi y sama dengan x tambah 2 dikuadratkan dikurangi 9. Kemudian digeser lagi ke atas. Kalau ke atas berarti dikurangi ya. Y-nya diganti. Nah, kalau kanan kiri itu berarti x-nya diganti, kalau atas bawah y-nya diganti. Kalau 3 satuan ke atas berarti y dikurangi 3. Ya, y-nya kita ganti dengan y dikurangi 3. Jadi seperti ini kan. Nah, setelah itu bagaimana ya kita operasikan yang x tambah 2 kuadrat itu dioperasikan dulu. Jadi y dikurangi 3 sama dengan x tambah 2 kuadrat, itu artinya x kuadrat tambah 4x tambah 4 gitu ya. Dikurangi 9. Kemudian y dikurangi 3 itu sama dengan x kuadrat tambah 4x. Nah, itu positif 4 dikurangi 9. Positif 4 dikurangi 9 itu berarti negatif 5. Kita pindahkan negatif 3 ke ruas kanan, kan negatif pindah ruas ke kanan jadi positif gitu ya. Jadi x kuadrat tambah 4x dikurangi 5 ditambah 3. Nah, min 5 tambah 3 kan jawabannya min 2. Jadi kalau ditulis x kuadrat tambah 4x dikurangi 2, karena ini yang diminta adalah persamaan, berarti y-nya kita ganti dengan 0 gitu ya. 0 gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Opsi A. Oke teman-teman, next berikutnya. Next berikutnya tentang apa ini? Rumusan masalah. Cermati topik berikut. Topiknya adalah pelestarian tanaman obat dalam masyarakat. Itu topiknya ya. Yang menjadi sumber dari masalahnya adalah tentang pelestarian tanaman obat dalam masyarakat. Nah, kalimat rumusan masalah yang sesuai dengan topik tersebut adalah yang mana? A, B, C, D, E.
Yang A, apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan tanaman obat dalam masyarakat? Yang B, upaya apa saja untuk menyadarkan masyarakat dalam pelestarian tanaman obat? C, mengapa kita perlu mengenal berbagai jenis tanaman obat dalam masyarakat? D, siapa saja yang terlibat untuk melestarikan tanaman obat dalam masyarakat? Yang E, sejauh mana kepedulian masyarakat di Indonesia terhadap tanaman obat? Oke, kita akan bahas bagaimana sih cara menentukan rumusan masalah. Rumusan yang masalah itu kalau saya buat cara paling mudahnya ada 3 langkah ya, 3 step ya. Yang pertama ini teman-teman, ini dimulai dari kata tanya, bisa siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana, gitu ya. Yang pertama, karena rumusan masalah itu berupa semacam sebelum hipotesis, maka itu harus berupa kata tanya. Nah, kata tanyanya bisa apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berarti berdasarkan langkah 1 ini, yang ini tidak, yang ini tidak, gitu ya. Yang kedua teman-teman, yang kedua ini, jadi setelah membuat sesuatu yang berupa kata tanya, membuat awal kalimat dengan kata tanya, yang kedua menyesuaikan dengan topik atau masalah. Topiknya ini melestarikan tanaman obat, pelestarian tanaman obat. Mana yang tidak sesuai dengan topik? Nah, ini dilihat ini teman-teman. Ini kan mengenal berbagai jenis tanaman obat, ya. Pada topiknya adalah pelestarian. Ya, fokus ke pelestarian aja. Ini juga yang ketiga, langkah 3 adalah menawarkan solusi. Jadi tawarkan solusi, ya. Nah, ini tidak berarti ya. Siapa saja yang terlibat ini kan tidak menawarkan solusi ya teman-teman ya. Ini hanya langsung jawab gitu aja bisa ya. Yang bisa diteliti yang paling tepat adalah ini berdasarkan 3 langkah itu ya. Yang pertama didahului dengan kata tanya, siapa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian dengan topik. Topiknya dilihat, yang tidak sesuai kita silang saja. Yang ketiga adalah adanya solusi yang ditawarkan, gitu ya. Berikutnya, cermati kalimat dalam paragraf berikut. Ya, ini diminta untuk menentukan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, pada soal seperti ini kalimat tidak efektif yang mana ini ya? Kita langsung aja ya. 1. Minggu adalah merupakan hari libur yang ditunggu-tunggu Banu. Nah, kalimat nomor 1 itu jelas tidak efektif ya, karena itu ada perulangan adalah dan merupakan. Itu satu frame yang sama ya. Satu jenis kata yang sama atau sepadan. Kata yang sepadan dijadikan satu itu berarti tidak efektif. Minggu adalah merupakan, harusnya kan minggu merupakan hari libur gitu saja bisa, minggu adalah hari libur gitu saja bisa. Jadi nomor 1 positif itu tidak efektif. Nomor 2 efektif ya, pada hari Minggu ada yang hanya ingin rebahan di rumah menghilangkan lelah, dan ada pula yang berencanakan berlibur. Betul itu. Banu memilih opsi pertama, Banu memilih bersantai rebahan di rumah. Ini juga betul. 1 minggu ini pekerjaan Banu di kantor sangat padat, ini juga efektif. Yang nomor 5, sekarang Banu berniat beristirahat di rumah agar hari Senin saat bekerja tumbuh menjadi semangat kembali. Itu juga efektif. Jadi yang memang kalimatnya yang tidak efektif adalah nomor 1. Berikutnya, badan usaha yang dibentuk melalui kesepakatan bersama, modalnya diperoleh dari penjualan saham dan labanya dibagi berdasarkan besar kecilnya saham itu apa? Apakah CV, PT, firma, yayasan, koperasi? Kita harus paham satu persatu ya teman-teman ya. Kita bahas dulu. Kalau PT itu badan usaha modalnya atas saham, betul ini saham. Tanggung jawab kewajiban untung utang dan kewajiban itu bagi perusahaan, bagi para pemiliknya hanya terbatas sebesar share yang dimiliki atau saham yang dimiliki, itu ya. Yang kedua adalah CV atau perusahaan komanditer, itu dimana ini didirikan oleh satu orang lebih atau 2 orang atau lebih berdasarkan saling percaya. Kemudian CV merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih para pengusaha yang ingin punya usaha namun modalnya kecil. Jadi CV itu modalnya kecil gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah firma. Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih
di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Nah, modal firma itu berasal dari anggota pendiri. Untuk laba keuntungan dibagi kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta waktu pendirian, itu firma. Yang koperasi itu adalah jenis badan usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, itu jelas ya. Kemudian yayasan itu merupakan salah satu bentuk-bentuk badan usaha namun tidak mencari untung, itu yayasan. Jadi ada PT, perusahaan komanditer atau CV, firma, koperasi, dan yayasan. Ini yang sesuai dengan soal, ini badan usaha yang dibentuk melalui kesepakatan bersama, modalnya dari penjualan saham. Nah, saham itu sama dengan share, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah perseroan terbatas. Next, berikutnya manusia melakukan aktivitas tindakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan konsep peran ekonomi, politik ekonomi, prinsip ekonomi, motif ekonomi, tindakan ekonomi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tindakan ekonomi itu tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencukupi kebutuhannya, baik lahir maupun batin. Yang kedua adalah motif ekonomi, itu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Yang berikutnya adalah prinsip ekonomi. Ini adalah usaha yang dilakukan mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan alat seadanya atau mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan biaya seminimal mungkin. Itu adalah prinsip ekonomi. Jadi manusia melakukan aktivitas tindakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi disebut tindakan ekonomi, gitu ya. Next, berikutnya seorang anak sedang mendorong benda dengan gaya sebesar 80 Newton sehingga benda yang didorong tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Bila percepatan gerak benda 10 meter per sekon kuadrat, maka massa bendanya berapa? Oke, teman-teman, kita tulis diketahuinya dulu apa yang ada. Di situ ada gayanya 80 Newton, kita tulis saja. Gaya itu simbolnya F, 80 Newton. Kemudian percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Diminta untuk mencari massanya. Massa rumusnya apa, teman-teman? Massa itu rumusnya adalah hasil bagi antara gaya dibagi dengan percepatannya. Kita tulis saja 80 kita bagi dengan percepatannya 10, jadi 8 kg, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 8 kg. Berikut, organ pencernaan yang menghasilkan enzim erepsin adalah yang mana? Pankreas, usus 12 jari, kerongkongan, hati, lambung. Nah, berarti kita harus paham ya semua enzim yang dikeluarkan gitu ya oleh organ-organ pencernaan kita. Lalu apa saja sih enzim-enzim yang ada di saluran pencernaan kita, organ pencernaan kita? Yang pertama kita bahas tentang lambung dulu. Setidaknya ada 4 enzim yang dikeluarkan oleh lambung: pepsin, renin, lipase, dan asam klorid atau HCl. Nah, pepsin itu tugasnya adalah mengubah protein menjadi pepton, renin itu mengubah kasinogen menjadi kasein, ya. Kemudian lipase itu mengubah trigliserid menjadi asam lemak. Kemudian asam klorid itu membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Itu tugasnya dari masing-masing enzim yang dikeluarkan lambung. Ada 4 enzim yang dikeluarkan oleh lambung. Kemudian yang kedua adalah kelenjar pankreas. Itu menghasilkan setidaknya ada 7 enzim: tripsin, simotripsinogen, kemudian karbokpeptidase, lipase, amilase, elastase, kemudian nuklease. Dan teman-teman itu fungsinya macam-macam ya. Kalau tripsin itu memecah protein pada asam amino dasar, kemudian simotripsinogen itu mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, dan lain-lain itu ya banyak ya, nanti teman-teman pelajari sendiri, dibaca sendiri. Yang jelas pankreas itu mengeluarkan tripsin, simotripsinogen, karbokpeptidase, lipase, amilase, elastase, dan nuklease. Kemudian usus halus, ini yang organ ketiga, ini usus halus ya, kita bahas. Ini ada enteroksinase, maltase, laktase, sukrase, peptidase, lipase, erepsin. Nah, ini erepsin tadi yang ditanya kan, disakarase ya. Fungsinya silakan baca sendiri. Nah,
Nah, kita kembali ke soal organ pencernaan yang menghasilkan enzim erepsin tadi adalah usus halus. Nah, di situ kok tidak ada usus halus. Nah, usus halus itu salah satu bagiannya adalah usus 12 jari. Jadi usus halus itu ada 3 jenis ya. Duodenum, jejunum, ileum gitu ya. Salah satunya adalah usus 12 jari itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah usus 12 jari. Next, penerapan iptek yang makin maju dalam kegiatan ekonomi memunculkan pengembangan konsep alternatif pemanfaatan sumber daya. Nah, alternatif ini maksudnya apa? Bahasa alternatif, apakah penyedia sumber daya yang sebesar-besarnya? Bukan ya. Keragaman sumber daya dan keanekaragaman pemanfaatannya itu juga bukan. Suatu barang untuk memanfaatkan berbagai faktor produksi, bukan. Pemanfaatan sumber daya pengganti. Nah, alternatif itu adalah sumber daya pengganti. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Berikutnya, sebagai salah satu pendidikan moral, pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan bertugas untuk, kalau yang moral yang mana ini? Membentuk manusia Indonesia yang bersifat nasionalis dan cinta tanah air, menjadikan individu yang memiliki kewawasan yang luas terhadap wilayah negara, yang C, menjadikan individu memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap persatuan kesatuan bangsa, yang D, membangun kesadaran kepada individu untuk selalu membela bangsa dan negaranya dari pengaruh asing, yang E, menjadikan individu memiliki moral yang baik yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini terkait dengan moral ya. Terkait dengan moral itu jawaban yang paling tepat adalah yang moral ini ya, moral ini yang ini. Menjadikan individu memiliki moral yang baik yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Berikutnya, perbedaan suku dan ras hendaknya menjadi sumber kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa maupun dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Perbedaan yang tidak menjadikan suatu etnis atau ras tertentu lebih tinggi derajatnya dibanding etnis lain itu yang mana? Apakah kehidupan beragama, pertahanan keamanan, sosial budaya, sosial seni dan budaya, keragaman suku dan ras. Ini jelas ya teman-teman ya. Ini tentang etnis, tentang ras, ya, tentang kesukuan. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi E. Itu ya. Tidak usah dibahas terlalu panjang lebar, ini sudah kelihatan. Kemudian usus halus, ini yang organ ketiga, ini usus halus ya, kita bahas. Ini ada enteroksinase, maltase, laktase, sukrose, peptidase, lipase, erepsin. Nah, ini erepsin tadi yang ditanya kan, disakarase ya. Fungsinya silakan baca sendiri. Berikutnya, sebagai guru taman kanak-kanak, Ibu Ati Kusumastuti memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya agar mengembangkan motorik halusnya dengan melakukan titik. Ini kita sudah pernah bahas ya dulu di review yang pedagogik tentang potensi peserta didik kelihatannya ya. Bagaimana pengembangan motorik kasar dan motorik halus pada anak-anak gitu ya. Sebenarnya apa sih motorik kasar dan motorik halus, kita akan bahas ya. Kalau motorik kasar itu melibatkan koordinasi kelompok otot-otot besar, otot kaki, otot tangan yang bagian atas, gitu ya, bagian atas dan bawah itu otot-otot keterampilan motorik kasar. Contohnya merangkak, duduk, berdiri, berjalan, berlari, melompat, melempar bola dan lain-lain, menendang bola itu ya. Itu motorik kasar. Kalau motorik halus itu merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot-otot kecil, koordinasi mata tangan gitu ya. Contohnya menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, memasukkan
balok sesuai bentuknya, itu motorik halus. Nah, mana yang merupakan ini pengembangan motorik halus? Nah, ini jawabannya menciplak huruf ya. Kalau membersihkan kelas itu kan motorik kasar, pakai tangan, pakai kaki. Kejar-kejaran itu pakai kaki juga. Lempar tangkap itu tangan dan kaki juga berperan. Mendang bola itu kaki gitu ya. Jadi yang paling mudah adalah menciplak huruf. Berikutnya pada pendidikan abad 21, kompetensi kolaborasi. Kolaborasi itu yang mana? Kita langsung akan jawab ya. Kalau yang A, dilihat teman-teman, yang A. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, mengevaluasi bukti, argumentasi, klaim, data-data yang tersaji melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, ini disebut critical thinking. Ya, identifikasi, analisis, interpretasi itu critical thinking. Oke. Sekarang opsi yang B, menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide. Kalau hubungannya dengan implementasi ide, menyusun ide, menghasilkan ide, mengembangkan ide, ini masuknya di creative innovation, creative thinking innovation, gitu ya. Kemudian yang C, mengkomunikasikan ide. Mengkomunikasi ide juga masuknya di komunikasi, ya. Kemudian yang D, belajar mencari sendiri permasalahan kehidupan manusia serta mencoba menjawab tantangan secara mandiri. Permasalahan berarti masuknya di problem solving, itu ya. Kemudian yang E, bekerja sama dengan sebuah kelompok. Nah, ini ada unsur kerjasamanya, maka ini disebut collaboration. Jadi yang mana yang merupakan aspek kompetensi kolaborasi? Jawaban yang paling tepat ya opsi E. Teman-teman harus hafal ini ya masing-masing definisinya ya. Baik critical thinking, creative thinking, innovation, communication, problem solving, dan lain-lain gitu ya. Berikutnya, mantel bumi bersifat melindungi bagian dalam bumi. Lapisan mantel bumi yang wujudnya agak kental, ketebalannya antara 100 sampai 400 km, yang mana? Apakah asthenosfer, litosfer, automosfer, mesosfer, atau atmosfer? Jadi kita gambar dulu ini tentang lapisan permukaan, lapisan bumi ya, bukan lapisan atmosfer ya, tapi lapisan bumi. Yang paling atas sendiri itu namanya litosfer ya, tanah bebatuan itu litosfer ya. Ini kemudian di bawahnya adalah asthenosfer, itu bagian kerak bumi, mantel bumi itu. Nah, ini teorinya seperti ini. Kalau litosfer itu ada tulisan 0 sampai 100 km gitu ya. Isinya apa litosfer itu? Lapisan kulit bumi yang tersusun dari batuan dan mineral. Nah, batuan pada litosfer adalah batuan beku, batuan sedimen, batuan metamor. Ini agak keras ya. Kemudian di bawahnya ada asthenosfer. Itu kedalamannya 100 sampai 400 km. Berada di bawah litosfer persis gitu ya. Bagian bumi yang liat itu artinya yang kental gitu ya, dalam pergerakan lempeng tektoniknya. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Pada mantel bumi itu hanya ada litosfer dan asthenosfer. Kalau litosfer itu keras, kalau asthenosfer itu agak lembek ya, agak liat. Nah, di situ di soal adalah agak kental. Itu berarti jawabannya yang asthenosfer. Berikutnya, masing-masing daerah memiliki ciri khas berupa seni, adat, istiadat, bahkan jenis makanan. Masing-masing memiliki kelebihan, keunikan harus dilestarikan. Ilustrasi di atas menyatakan tentang keragaman apa? Tergolongan, agama, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Jawaban yang paling tepat adalah budaya, gitu ya. Nih, keragaman budaya itu meliputi apa saja sih? Ada rumah adat. Ini adat istiadat, ini meliputi rumah adat, upacara adat, tarian adat, termasuk pakaian tradisional, pakaian adat, tarian adat, itu adat istiadat. Kalau seni itu ya alat musik, lagu tradisional. Kalau makanan itu ya makanan khas gitu ya. Jadi itu termasuk keragaman dari budaya. Berikutnya, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk tertentu. Kemampuan guru dalam merencanakan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik sangat menentukan untuk dapat tidaknya suatu konsep dipelajari dan dipahami peserta didik. Nah, menurut Brunner ini tahapannya apa?
Apakah simbolik, enaktif, ikonik, intuitif, konflik? Ada 3 ya teman-teman ya. Menurut Jerome Bruner itu ada 3. Yang pertama tahap enaktif itu dimana tahap perkembangan anak atau peserta didik itu adalah melakukan manipulasi benda secara langsung, benda-benda nyata teman-teman. Itu masuknya di enaktif. Kalau ikonik itu benda-benda nyata tersebut diwujudkan dalam bentuk gambar. Misalkan pensil ya gambar pensil tapi bentuknya masih sama dengan benda nyata ya. Wujud gambar ikon-ikon lainnya ini masuknya di tahap ikonik ya. Kemudian setelah misalkan manipulasi secara langsung itu sudah di enaktif, kemudian dibuat dalam bentuk gambar, misalkan pensil ya bentuk gambar pensil. Kemudian kalau ada pensil 2 maka gambar pensilnya sudah dibuang, kemudian diganti dengan angka 2, itu namanya masuk yang tahap ketiga, simbolik. Ini mempresentasikan dalam bentuk-bentuk simbol atau bentuk-bentuk tertentu ya. Ini jadi jawabannya, ini kan soalnya adalah dipresentasikan dalam bentuk tertentu. Bentuk tertentu ini maksudnya ya simbol itu ya. Jadi jawabannya adalah simbolik. Teori belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan dan input ya yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon adalah termasuk ciri-ciri dari apa? Apakah pembelajaran yang humanistik, konstruktivistik atau behavioristik, yang kognitivistik. Kita sudah bahas ini berkali-kali ya. Yang penting teman-teman itu menghafalkan konsep dasarnya. Kita pelajari ya. Kalau behavioristik itu hubungannya antara stimulus dan respon, itu mengingatnya begitu. Kemudian kalau kognitivistik itu memahami tahapan perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan. Kemudian kalau humanistik itu memanusiakan manusia, kemudian ekspresi diri dan aktualisasi, itu yang paling penting. Kalau konstruktivistik itu menyusun konsep-konsep sendiri ya, memberi makna tentang hal yang dipelajari. Itu ada 4 itu ya aliran itu ya, konstruktivistik, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Oke, jadi jawaban yang paling tepat ini tentang stimulus dan respon adalah behavioristik. Dalam mempelajari sejarah, sejarawan dihadapkan pada deretan fakta-fakta sejarah yang terpisah dari waktu ke waktu. Agar peristiwa ini dapat bermakna, maka yang dilakukan oleh sejarawan yang apa? Melakukan penyelidikan secara mendalam dengan jalan mengumpulkan fakta-fakta yang sama, menafsirkan dalam bentuk kisah dan menuliskannya, kemudian mempelajari peristiwa tersebut, mengumpulkan data sedetail mungkin, mengarsipkan data dokumen sejarah. Coba kita lihat ya. Jadi ini hubungannya dengan metode penelitian sejarah. Jadi metode penelitian sejarah itu ada beberapa tahap step. Yang pertama adalah heuristik, itu adalah pengumpulan, mencari menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Itu awal mulanya, itu tentang heuristik. Metode setelah heuristik adalah metode kritik atau melakukan verifikasi, di mana metode verifikasi atau metode kritik itu dilakukan setelah metode heuristik ya. Metode ini adalah untuk mengautentifikasi atau membuktikan sumber sejarah yang bersangkutan itu asli, valid atau tidak, kredibel atau tidak ya. Itu divalidasi dulu atau diverifikasi. Kemudian tahapan setelah melakukan validasi terhadap sumber-sumber sejarah ya, sumber-sumber yang ditemukan, kemudian diverifikasi. Nah, kemudian setelah itu adalah diinterpretasi atau dieksplanasi, di mana kegiatan diinterpretasi ini adalah melakukan penafsiran akan makna-makna fakta yang ada ya. Jadi pemberian makna terhadap sejarah itu masuknya diinterpretasi ini nanti. Kemudian yang keempat adalah historiografi, itu menulis sejarah, itu metode terakhirnya ya. Upaya peneliti sejarah dalam melakukan rekonstruksi sumber-sumber yang telah ditemukan, diseleksi, dikritisi. Tahap terakhir adalah ditulis gitu ya. Jadi ada 4 metode penelitian sejarah yang harus dilakukan dalam menyusun sejarah. Ada heuristik, itu pengumpulan sumber-sumber, kemudian kritis atau verifikasi, itu melakukan validasi atau kritisi, membuktikan sejarah itu benar asli atau tidak, kredibel atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah pemberian makna atau penafsiran atau interpretasi. Kemudian baru setelah itu adalah historiografi atau penulisan sejarah.
Kembali ke soal, dalam mempelajari sejarah itu dihadapkan deretan fakta-fakta agar peristiwa itu bermakna. Tadi kita sudah bahas ya. Bermakna itu artinya prosesnya adalah proses penafsiran dalam bentuk kisah dan menuliskannya. Ini jawabannya tentang penafsiran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Bacalah pernyataan berikut. 1. Kelahiran, 2. Perkawinan, 3. Pembelian, 4. Pemberian, 5. Permohonan. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan itu yang mana saja? 1, 2, 3, 5 dan seterusnya itu ya. Oke, kita akan bahas ini. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu tentang pasal 4 ya, kita berikan pasal 4 tentang siapa saja sih warga negara Indonesia. Yang pertama saya cuplik-cuplik saja ya. Yang pertama itu sebab perkawinan. Sebab perkawinan itu ambil saja pasal 4 poin B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Ini saya ambil salah satu contoh cupliannya saja ya. Oh, berarti kalau poin B ini tentang perkawinan, hasil dari perkawinan gitu ya. Jadi menyebabkan warga negara Indonesia. Yang kedua tentang kelahiran. Ini contoh kelahirannya adalah pasal 4 poin I. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak punya status kewarganegaraan, tidak jelas kewarganegaraan ayah dan ibunya, itu masuk langsung. Jadi yang A itu asasnya adalah asas ius sanguinis, yang B adalah asas ius soli. Indonesia menganut sistem campuran, itu ya. Jadi faktor perkawinan bisa, faktor kelahiran bisa. Yang ketiga, ini faktor permohonan. Ini kita ambil pasal 4 ya, opsi M. Ya, pasal 4 yang M. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaranya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia. Ini masuk di permohonan ya. Dikabulkan permohonan kewarganegaranya, itu berarti kan permohonan. Yang keempat adalah pemberian. Itu kita ambil dari L ya. Pasal 4 yang poin L itu anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Indonesia. Lahirnya di luar Indonesia, ayah dan ibu WNI ya. Ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat asal tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaranya kepada anak yang bersangkutan. Ini namanya asas pemberian. Jadi ada 4 ini ya teman-teman: perkawinan, kelahiran, permohonan, dan pemberian. Jadi jawabannya kelahiran, perkawinan, pemberian, permohonan. 1, 2, 4, 5. Ini benar. Perhatikan pola berikut. Ini sudah pernah kita bahas tapi angkanya ternyata diubah. Jadi teman-teman itu silakan pelajari yang matematika itu, kemudian angkanya hanya diubah-ubah ya. Banyak berlatih maka itu nanti akan mudah sekali dalam menjawab gitu ya. Ada pola 1 itu 1, pola 2 itu seperti itu, 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita lihat dulu. Jadi kalau yang mencari N itu artinya suku ke-15 dari barisan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. N itu suku ke-15 nilainya berapa. Kalau M itu diminta untuk menjumlahkan 15 suku pertama dari deret 1 tambah 2 tambah sampai suku ke-15 tadi itu ya, intinya situ. Nah ini barisannya coba kita lihat. Suku pertama, suku paling depan ya teman-teman harus menentukan suku paling depan dulu. Suku paling depan atau suku pertama itu angka 1. Kemudian beda itu selisih antara suku kedua dengan suku ke-1. Suku keduanya 2, suku ke-1-nya 1, maka selisihnya adalah 1 gitu ya. Kemudian kita akan cari UN dulu, mencari UN ya. UN sama dengan A tambah N min 1, dihafalkan rumusnya. Ya, mencari suku ke-15. Suku ke-15 berarti U15. 1 tambah N-nya ganti saja dengan K15. Jadi 15 dikurangi 1, B-nya 1 gitu ya. 15 kurangi 1 14. Jadi 1 tambah 14 dikali 1 gitu kan. 14 kali 1 berapa? 14. Jadi 1 ditambah 14 ketemunya 15.
Oh, ternyata suku ke-15 dari barisan itu adalah 15 itu sendiri. Ketemu N ya, N-nya udah ketemu. Sekarang kita cari jumlahnya. Mencari jumlahnya rumusnya adalah setengah N A plus UN, di mana A adalah suku pertama, UN suku yang paling belakang, yang tadi kita sudah hitung ketemunya 15 tadi. Mencari dari setengah kali N-nya tadi berapa? 15. Setengah kali 15, A-nya yang paling depan 1, UN-nya tadi U15 berarti nilainya 15. Jadi setengah kali 15 kali 16. Nah, setengah kali 16 kan bisa dihitung 8 ya. Jadi 15 kali 8 ketemunya adalah 120. SN-nya ketemu 120. Nah, sekarang kita baru jawab nilai M dikurangi 2N. M-nya adalah 120, N-nya adalah 15, jadi 120 dikurangi 2 kali 15, 120 kurangi 30, ketemunya adalah 90. Jadi jawabannya adalah opsi F. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah psikomotor adalah kemampuan yang mana? Psikomotor ya, kan ada kognitif, ada efektif, ada psikomotorik. Kognitif itu pengetahuan, efektif itu sikap, psikomotorik itu keterampilan. Ini yang mana yang wujud dari keterampilan itu. Kalau psikomotorik itu domainnya meliputi gerakan, koordinasi jasmani, keterampilan motorik, kemampuan fisik. Nah, ini hubungannya dengan itu teman-teman ya. Jadi yang mana? Ya, tentu saja jawaban yang paling tepat yang B ini, kemampuan berinteraksi. Ya, interaksi ini ya. Kalau integrasi diri, memecahkan masalah itu kognisi. Mengemukakan pendapat itu juga bisa kognisi, bisa afektif ya, bisa afektif ya. Jawabannya paling tepat adalah B gitu ya. Berikutnya, lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Yang termasuk komponen biotik. Ya, komponen biotik itu yang mana? Kita harus paham apa itu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen itu kan dibagi menjadi dua, lingkungan ya. Komponen lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana komponen abiotik itu segala sesuatu yang tidak bernyawa. Abiotik itu yang tidak ada nyawanya. Tanah, air, udara, oksigen dan lain-lainnya. Cahaya, bunyi. Kalau komponen biotik itu segala sesuatu yang bernyawa. Tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme, virus, bakteri, jamur dan lain-lain. Itu ya. Oke. Jadi mana yang merupakan komponen biotik? Kita lihat opsi yang A. Ini ada udara. Tumbuhan memang biotik, hewan, manusia, virus, bakteri itu biotik. Udara ini abiotik. Jadi bukan. Tumbuhan, hewan, manusia, virus, bakteri ini yang B ini semuanya adalah komponen biotik. Yang C, tumbuhan, hewan, air itu abiotik ya. Yang D ada cahayanya, ini abiotik. Kemudian yang E ini ada air, itu berarti abiotik. Mana yang keseluruhannya adalah komponen biotik? Ya, jawabannya yang paling tepat adalah opsi B. Adit berangkat naik motor dari Yogyakarta ke Madiun, berangkat jam 8, kecepatannya 45 km per jam. 45 menit kemudian Ari menyusul Adit yang mengendarai sepeda motor dari kota yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Ari dapat menyusul Adit pada pukul berapa? Ini berarti tentang kecepatan susul menyusul. Teman-teman harus tahu, kalau mengerjakan kecepatan susul menyusul harus tahu yang pertama V1. V1 itu kecepatan dari orang yang berangkat duluan, 45 km per jam ya. V2 kecepatan dari orang yang menyusul 60 km per jam. Kemudian langkah ketiga teman-teman harus menentukan selisih dari perjalanannya. Ya, di situ ada kata-kata 45 menit. 45 menit diubah ke jam teman-teman. Jadi dibagi 60, 45 dibagi 60, kalau disederhanakan ketemunya 3/4 gitu ya. 3/4 jam. Rumus kecepatan susul menyusul itu rumus T2. T2 itu berarti kecepatan Ari, waktu Ari dalam menyusul Adit ya. Rumusnya adalah V1 delta T, V2 dikurangi V1. 45 kali delta T. Delta T itu selisih waktunya adalah 3/4 jam. Ini harus dalam bentuk jam ya. 45 kali 3/4 jam bagi 60 dikurangi 45. 45 kali 3/4 jam, nah 60 dikurangi 45 kan 15. Kemudian dilihat itu, 45 dibagi 15 kan bisa.
45 dibagi 15 kan ketemunya 3. Jadi 3 kali 3 9/4 ya. 9/4 jam gitu. Nah, jadi T2 itu waktu yang dibutuhkan Roni untuk menyusul waktu yang dibutuhkan oleh Ari untuk menyusul Adit gitu ya. Jadi waktu Ari itu berarti waktu berangkat Ari ditambah dengan T2. Waktu berangkatnya tadi jam 8 lebih 45 karena 45 menit kemudian. Jadi kan kalau yang Adit tadi kan jam 8. Arinya 45 menit kemudian berarti jam 8 lebih 45 ditambah dengan waktu untuk menyusulnya adalah 9/4 jam. 9 dibagi 4 itu ketemunya 2 jam seperempat ya. Jadi 2 jam 15 menit. Seperempat jam kan 15 menit ya teman-teman. Jadi ketemunya harusnya jam 11.00. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi F. Berikutnya, perhatikan sifat-sifat materi. Ada satu, itu merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Kemudian terbentuk melalui proses pencampuran secara kimia, disusun oleh beberapa unsur atau beberapa senyawa. Perbandingan massa zat penyusun campuran tidak tentu, tidak dapat dipisahkan. Itu yang merupakan sifat dari senyawa yang mana. Kita akan tuliskan ya, sifat senyawa itu yang pertama itu terbentuk dari 2 atau lebih unsur atau senyawa yang disusun secara reaksi kimia biasa. Kemudian yang kedua, memiliki perbandingan komposisi yang pastinya tetap. Ya, tetap ya, bukan tidak tentu tapi tetap. Kemudian kehilangan sifat zat asalnya. Kehilangan sifat zat asalnya jika sudah jadi senyawa. Misalkan oksigen dan air, itu airnya sudah kehilangan zat asalnya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bisa diuraikan menjadi secara kimia tapi tidak bisa diuraikan secara fisika. Tuh. Mana yang merupakan sifat senyawa? Ya kita lihat. Opsi 1 merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, betul. Ya, yang tidak dapat disederhanakan itu namanya unsur, gitu ya. Yang B, terbentuk melalui proses pencampuran secara kimia. Ya. Ya, kemudian ini kurang ya. Ini bukan pencampuran ya. Ini nanti jadi tidak pas nih. Yang 3, disusun oleh beberapa unsur atau beberapa senyawa. Ini betul. Kemudian perbandingan ini jelas salah ya. Opsi yang keempat itu pasti salah. Opsi kelima tidak dapat dipisahkan, ini harusnya bisa dipisahkan karena tapi secara kimia gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi 1 dan 3. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan adalah model pembelajaran apa? Kita sudah sering kali ya membahas tentang pembelajaran kontemporer ya, meliputi problem based learning, project based learning, discovery, inquiry. Itu teman-teman harus hafal. Perhatikan pola berikut. Ini sudah pernah kita bahas tapi angkanya ternyata diubah. Jadi teman-teman itu silakan pelajari yang matematika itu, kemudian angkanya hanya diubah-ubah ya. Banyak berlatih maka itu nanti akan mudah sekali dalam menjawab gitu ya. Ada pola 1 itu 1, pola 2 itu seperti itu, 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita lihat dulu. Jadi kalau yang mencari N itu artinya suku ke-15 dari barisan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. N itu suku ke-15 nilainya berapa. Kalau M itu diminta untuk menjumlahkan 15 suku pertama dari deret 1 tambah 2 tambah sampai suku ke-15 tadi itu ya, intinya situ. Nah ini barisannya coba kita lihat. Suku pertama, suku paling depan ya teman-teman harus. Next berikutnya, ini tentang grafik fungsi. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9 digeser ke kiri 2 satuan, ke atas 3 satuan. Kita sudah pelajari ini ya. Teman-teman bisa ubah berbagai soal seperti ini, tapi yang jelas konsepnya bisa. Kalau digeser ke kiri
itu berarti ditambah, kalau digeser ke kanan berarti dikurangi, kalau atas itu. Next, ini pecahan yang terletak antara 3/5 dan 4/5. Itu sengaja soal-soal yang ada di LMS itu bukan sengaja, yaitu ganda berganda, tapi yang benar soalnya seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita tulis saja, ini 3/5, 4/5. Caranya kita kalikan dulu, kita gandakan dulu, kalikan 2 dulu bisa. 2 masing-masing kalikan 2, jadi 6/10, 8/10. Nah, di tengah-tengahnya ada enggak? Ada, 7/10. Tapi di situ yang diminta adalah 2 buah bilangan. Ini kan baru 1, ya. Oke, berarti kita kalikan, tadi sudah kalikan 2, kita kalikan 3. Jadi 3 kali 3 9, 5 kali 3 15, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Ini 9 dan 12. 9 dan 12 itu ada angka berapa saja yang bisa masuk? 10, 11. Nah, ini tepat ya, ada 2 angka ya. Jadi 10/15 dan 11/15 itu angka di antara 9/15 dan 12/15. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Dalam pergaulan di masyarakat terdapat ketulusan, kesiapan, dan ketegaran untuk mengerti, menerima kekurangan sekaligus mensyukuri kelebihan diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini merupakan penerapan harmonisasi sosial dalam hal apa? Toleransi, saling pengertian, kerjasama, kesetaraan, atau keadilan. Coba kita lihat teman-teman, bahwa prinsip harmonis sosial itu ada 6. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan atau egalitarianisme, ya. Itu mengedepankan semangat kesetaraan baik hukum, politik, dan lain-lain, ekonomi, dan lain-lain, itu prinsipnya. Yang kedua adalah saling pengertian, itu terdapat hubungan saling pengertian antar sama anggota. Toleransi itu mengutamakan menghargai, menghormati kebebasan orang lain. Kemudian kerjasama, mengutamakan kerjasama, keterbukaan, kemudian penghargaan atas prestasi. Jadi jawaban yang paling tepat di situ ada kata-kata menerima kekurangan sekaligus mensyukuri kelebihan. Adanya ketegaran untuk saling mengerti. Jadi prinsipnya adalah saling pengertian. Next, pantun di bawah ini termasuk jenis pantun. Makanlah buah di saat masak karena lezat rasa buahnya. Pikirlah dulu jika bertindak agar tidak sesal nanti kemudian. Ya, teman-teman, untuk melihat isi dari pantun ya. Untuk melihat jenis pantun harus melihat isinya. Isinya itu yang ini. Dari 3-4 ya. Dari baris ke-3-4 gitu ya. Baris ke-3-4 itu isinya adalah pikiran dulu senjana. Pikirlah dulu jika bertindak agar tidak sesal nanti akhirnya. Berarti ini termasuk jenis pantun nasihat. Jika Q adalah bilangan bulan negatif, maka di bawah ini yang menghasilkan nilai terkecil. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar yang terbesar, sekarang yang terkecil. Mana nih yang nilainya paling kecil? Kita sudah berikan triknya ya. Kalau di situ adalah bilangan bulan negatif, ambil bilangan yang mudah untuk dioperasikan. Ya, misalkan bilangannya adalah negatif 2. Kita mulai dari yang A, opsi A. 3 ditambah Q pangkat 3 ditambah 4Q. Kita masukkan negatif 2 pada Q. Jadi 3 ditambah negatif 2 dipangkatkan 3 ditambah 4 kali negatif 2. Negatif 2 pangkat 3 kan negatif 8. Jadi 3 ditambah negatif 8 dikurangi 8. 4 dikalikan negatif 2 kan negatif 8 ya. Opsi A itu nilainya negatif 13. Ketemu negatif 13. Sekarang opsi B. Ini telah dihitung 3 kali Q pangkat 3 kali Q itu 3 kali min 2 pangkat 3 dikalikan min 2. Min 2 pangkat 3 min 8, jadi 3 kali min 8 kalikan min 2, min kali min plus, jadi negatif 24 dikalikan negatif 2 ketemunya adalah 48. Ini nilainya tinggi ya. Kemudian yang ketiga, 3 dikurangi Q pangkat 3 dikurangi Q, 3 dikurangi negatif 2 dipangkatkan 3 tadi negatif 8. Kemudian dikurangi Q ya berarti dikurangi negatif 2. 3 ditambah min itu jadi plus ya, min jadi plus, min jadi plus, jadi 3 tambah 8 tambah 2 ketemunya adalah 13. Kemudian yang opsi D itu setelah dihitung adalah negatif 6, silakan hitung sendiri gitu ya. Yang opsi E ketemunya adalah 3 ya. Jadi yang mana yang paling kecil? Jawaban yang benar adalah opsi A. Perhatikan pernyataan di bawah ini, ada prekognitif, postkognitif, konvensional, prekonvensional, postkonvensional. Ini yang menurut Colbert yang mana?
Kita sudah pelajari ini ya berkali-kali. Nah, jadi tahap perkembangan moral menurut Colbert itu ada pre-konvensional, itu 6 sampai 10 tahun, ada dua ya. Ada obedience and punishment, ada naively egoistic orientation. Teman-teman harus menghafalkan yang saya garis hitam itu ya, yang kayak saya kasih bold hitam itu. Obedience and punishment itu akibat perbuatan, egoistic orientation itu tentang imbalan jasa. Kemudian yang kedua itu adalah tahap konvensional, itu umurnya 10 sampai 17. Ini juga ada dua tahapan, good boy orientation ini persetujuan orang lain. Kemudian authority and social order ini baik buruknya berdasarkan ketertiban sosial. Yang terakhir adalah tahap post konvensional, itu sekitar 17 sampai 28 tahun. Ini tentang yang pertama ini contractual legalistic orientation, ini tentang hukum. Jadi baik buruknya berdasarkan hukum. Kemudian yang keenam ini conscience of principle orientation, ini berdasarkan hati nurani gitu ya. Jadi ada tiga itu. Jadi kita bisa jawab ini yang menurut Colbert ya, berarti ya konvensional, pre-konvensional, dan post-konvensional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 3, 4, 5. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan investigasi yang harus diselesaikan dengan tepat dan benar oleh peserta didik. Model pembelajaran yang tepat yang apa? Ini coba teman-teman kalau memilih model pembelajaran sesuai dengan kegiatan belajarnya, dilihat yang ini. Ini adalah kegiatan investigasi. Apa itu kegiatan investigasi? Investigasi itu kegiatan penyelidikan. Penyelidikan itu artinya kegiatan penemuan. Nah, kegiatan penemuan, pembelajaran yang menekankan kegiatan penemuan itu ada dua. Bisa discovery learning, bisa inquiry learning. Kita pilih yang itu aja. Nah, yang A, oh tidak gitu ya, penerapan matematika pemecahan masalah, bukan ya. Yang B, penerapan operasi matematika benar, tepat pada setiap kasus, bukan. Yang C, uji coba pemecahan masalah menggunakan berbagai rumus, bukan. Yang D, problem based learning, bukan. Yang E, aritmatika penemuan ini ya, penemuan berarti masuk ya. Ini jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Kemudian yang kedua adalah kelenjar pankreas, itu menghasilkan setidaknya ada 7 enzim, trypsin, sinogen, kemudian karbokpeptidase, lipase, amilase, elastase, kemudian nuklease. Dan teman-teman itu fungsinya macam-macam ya. Kalau trypsin itu memecah protein pada asam amino dasar, kemudian Oke teman-teman, next berikutnya tentang rumusan masalah. Cermati topik berikut. Topiknya adalah pelestarian tanaman obat dalam masyarakat. Itu topiknya ya. Yang menjadi sumber dari masalahnya adalah tentang pelestarian tanaman obat dalam masyarakat. Nah, kalimat rumusan masalah yang sesuai dengan topik tersebut adalah yang mana? A, B, C, D, E. Yang A, apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan tanaman obat dalam masyarakat? Yang B, upaya apa saja untuk menyadarkan masyarakat dalam pelestarian tanaman obat? C, mengapa kita perlu mengenal berbagai jenis tanaman obat dalam masyarakat? D, siapa saja yang terlibat untuk melestarikan tanaman obat dalam masyarakat? Yang E, sejauh. Perhatikan gambarnya nih. Banyaknya sisi berbentuk persegi panjang, berarti persegi panjang dilihat ya, kanan, kiri, bawah, itu yang berbentuk persegi panjang, hanya kanan, kiri, bawah. Jadi ada tiga gitu ya. Depan itu bentuknya U, belakang U gitu ya. Yang atas itu persegi semua. Jadi jawabannya ada 3. Next, bacalah teks di bawah ini. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi cerita. Berarti kalau pelengkapan cerita itu teman-teman harus tahu arah ceritanya. Ya, aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis serba kecukupan. Kemudian untuk menjelaskan kalimat pertama ada kalimat kedua. Namun kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja bapak mengkhianati bapak. Nah, ya. Kemudian kalimat ketiga menjelaskan kalimat sebelumnya. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbut olehnya, betul ya. Kemudian akibatnya masuk ke kalimat berikutnya, kondisi ini membuat aku dan keluargaku harus pindah ke desa, di rumah peninggalan kakek. Rumah kecil kalau hujan bocor letaknya di tengah sawah. Nah, kira-kira ya, untuk melanjutkan rumah kecil kalau hujan sering bocor letaknya di tengah sawah, untuk menguatkan itu ya, untuk menjelaskan atau meneruskan melengkapi kalimat rumah kecil kalau hujan bocor letaknya di tengah sawah, yang mana? Nah, yang paling menggambarkan ya ini.
Hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek. Kan menjelaskan rumah peninggalan kakek itu kan ya, rumah kecil, bocor, letaknya di tengah sawah. Perhatikan kegiatan pembelajaran. Peserta didik menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat. Peserta didik menuangkan cara penyelesaian masalah pada kertas plano, menempelkan hasil cara penyelesaian masalah di dinding. Ini merupakan tahap sintaks problem based learning pada tahapan apa? Ya, kita belajar tentang sintaks problem based learning. Coba perhatikan teman-teman. Ini problem based learning itu meliputi orientasi peserta didik pada masalah. Ini berarti aktivitas peserta didiknya kelompok mengamati, memahami masalah yang disampaikan guru. Kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar, itu berarti peserta didik berdiskusi, membagi tugas, mencari data, bahan, dan seterusnya. Membimbing penyelidikan, itu peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi sumber untuk bahan diskusi. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, itu kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Hasilnya dipresentasikan, disajikan dalam bentuk karya, termasuk tadi menempel di kertas plano kemudian dipajang. Ini masuknya di pengembangan hasil karya. Jadi ini letaknya di sini ya. Teman-teman harus menghafal ini semua ya, terutama kegiatan langkah kerja dan aktivitasnya. Langkah kerja dan aktivitas terutama untuk peserta didik gitu ya. Silakan teman-teman ini di screenshot ya, boleh, kemudian dipelajari. Jadi jawabannya kelahiran, perkawinan, pemberian, permohonan. 1, 2, 4, 5. Ini. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sebagai apa? Ini memecahkan masalah ya. Kita harus memahami kalau problem solving itu memecahkan masalah. Kalau creative thinking itu berpikir kreatif, mengeluarkan ide, merumuskan ide, dan lain-lain ya. Kemudian kalau transfer knowledge itu keterampilan dengan melibatkan 3 ranah sekaligus, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik ya. Kemudian critical thinking itu berpikir mendalam, kritis, bertanya, menemukan informasi, mengambil keputusan, menganalisa, dan seterusnya, melakukan investigasi. Itu ada 4 ini yang perlu teman-teman pahami tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, transfer knowledge, problem solving, critical thinking, creative innovation ya. Jadi jawabannya yang mana? Ini tentang memecahkan masalah? Tentu saja jawabannya yang problem solving. Ini ada soal seperti ini teman-teman, diminta untuk menentukan pasangan yang tepat antara hewan dan jenis adaptasinya. Yuk kita langsung saja. Beruang kutub itu adaptasinya ini memiliki rambut tebal. Cumi-cumi mengeluarkan cairan tinta. Kalajengking itu kan beracun ya, racun. Kumbang itu kalau kumbang nanti ya, landak itu berduri dulu. Kalau kumbang itu pura-pura mati. Kalau bunglon itu memiliki lidah panjang ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Ya, silakan dicek satu persatu ya. Yang paling tepat yang ini. 1 ke C. Beruang kutub itu memiliki rambut tebal. 3 ke D, kalajengking itu mengeluarkan racun. 5 ke B, kumbang itu pura-pura mati. Kemudian 6F, itu landak punya duri. Jadi jawaban yang paling tepat opsi yang B. Berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu realitas yang sifatnya titik-titik dalam sejarah perjuangan bangsa. Ya, ini kedudukannya secara realitas itu apa? Kedudukan Pancasila sebagai ideologi itu bisa diubah sesuai perkembangan. Ya, tidak mungkin ya Pancasila itu diubah ya. Mudah dipahami masyarakat, ya, kemudian fleksibel dan dapat bisa berubah, ya, kemudian tidak bisa dibantah, bisa diatur sesuai kondisi, karena ini merupakan dimensi realitas itu yang nyata ada di sekitar kita ya, ada di sekitar kita, bahwa Pancasila itu tidak tumbuh tiba-tiba ada gitu ya, tapi merupakan penjelmaan dari jiwa-jiwa dari sejak dulu kala ya, jiwa dari bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mudah dipahami, ini termasuk dimensi realitas. Ketika guru mengaitkan pekerjaan orang tua peserta didik dalam mempelajari topik tertentu dalam proses pembelajaran, ia memperhatikan aspek apa? Sosial, etnis, motivasi, status sosial, kultural.
Kita sudah belajar ini ya berkali-kali ya, jadi tidak usah kita bahas terlalu panjang lebar, kita kan sudah pernah ini. Jadi kalau mempelajari topik tertentu dalam pekerjaan dipelajari dalam topik-topik tertentu, berarti ini masuknya ke status sosial. Data sebuah nilai siswa, ada 6 sebanyak 5 siswa, 7 sebanyak 15 siswa, 8 sebanyak 8 siswa, nilai 9 sebanyak 10 siswa, 10 sebanyak 7 siswa. Menentukan median. Nah, menentukan median kalau bentuknya seperti ini kita buat tabel aja seperti ini ya. 6, 5, 7-nya ada 15, 8-nya ada 8, kemudian 9-nya ada 10, kemudian 10-nya ada 7. Coba perhatikan, kita jumlahkan. Frekuensinya kita jumlahkan 5 tambah 15 20, tambah 8 28, tambah 10 38, tambah 5 adalah 45. Jadi jumlah frekuensinya banyaknya data ada 45. Ini ganjil apa genap nih? Oh ganjil. Kalau ganjil kita lihat ini. Letak median pada data ganjil itu tinggal rumusnya adalah N tambah 1 dibagi 2. N nya adalah 45, jadi 45 tambah 1 bagi 2, 46 dibagi 2, ketemunya 23. Berarti medianya letaknya di data nomor 23. Ya, kita hitung ya, dari yang paling kecil. Ini 5, ini 15 kan sudah 20. Berarti letak 23-nya di sini. Ya. Letak 23-nya di sini, berarti medianya adalah nilai 8. Bacalah KD berikut, menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kompetensi dasar tersebut termasuk ranah apa? Ini dilihat nih ya teman-teman ya. Ini menyajikan ini termasuk dalam konteks praktik ya. Jadi keterampilan praktek. Ini masuknya di keterampilan ya teman-teman ya. Berikutnya, proses terbentuknya bumi menurut teori planetesimal. Langsung saja ya. Yang opsi A, terjadi karena adanya pecahan bintang. Berarti ini kan masuknya di teori bintang kembar ya, salah satu meledak, pecahan-pecahannya menjadi planet gitu ya. Kemudian sebuah bintang besar mendekati atau melakukan proses PDKT menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari. Ini planetesimal ini. Kemudian gas yang meledak keluar atmosfer, kemudian mengembun, membeku sebagai benda-benda yang padat. Ini Big Bang juga. Kemudian berasal dari massa besar yang meledak, ini Big Bang. Kemudiannya dari ledakan salah satu bintang, ini bintang kembar. Jadi jawaban yang paling tepat ya ini opsi B. Berikutnya, pada pendidikan abad 21, kompetensi kolaborasi. Kolaborasi itu yang mana? Kita langsung akan jawab ya. Kalau yang A, dilihat teman-teman, yang A. Kita sudah belajar ini ya, menurut Marsano dan Pickering tahun 1997 itu ada sikap persepsi. Sikap persepsi yang pertama, dimensi belajarnya itu membantu peserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif, perasaan diterima baik, percaya diri, dan lain-lain. Kemudian mengembangkan, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Ini pengetahuannya bisa pengetahuan deklaratif, bisa pengetahuan prosedural. Kemudian yang ketiga, memperluas dan menyaring pengetahuan. Ini mulai mengembangkan proses penalaran kompleks, tapi levelnya sampai membandingkan, mengklasifikasi, mengabstraksi, penalaran induktif, dan lain-lain. Silakan baca sendiri. Kemudian menggunakan pengetahuan secara bermakna. Ini membantu peserta didik mengembangkan proses penalaran kompleks juga, tapi bermakna ini berarti sampai membuat keputusan, memecahkan masalah, invention, berarti naik lagi ya. Kalau yang atasnya itu memperluas dan menyaring pengetahuan, itu tahapnya sampai C4. Kalau menggunakan pengetahuan secara bermakna itu sampai di C6, C5, C6 ya. Kemudian habit of mind, ini mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Ini masuknya di habit of mind gitu ya, perilaku yang berpikir. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Ini penilaian sikap yang tergolong dan berpikir dan kreatif. Ini berarti masuknya di habits of mind. Secara teoritis, hal-hal apa saja yang dapat membangun peserta didik sebagai komunikan dalam pembelajaran? Nah, ini kita sudah pernah bahas ini panjang lebar ya. Ini jawabannya adalah kepercayaan dan daya tarik. Ya. Berikutnya bacalah teks di bawah. Ini karakteristik teks yang termasuk ciri pengembangan paragraf apa? Ini tentang COVID ya, COVID, penyakit ini dapat menyebar melalui dan lain-lain. Ini tentang sebab akibat, gejala, proses. Ini masuknya di teks eksplanasi teman-teman.
Teks eksplanasi itu karangan yang menceritakan terjadinya fenomena. Ini fenomena COVID ya. Mengandung pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat nih tentang penularan ya, sebab penularan, akibat penularannya seperti apa. Kemudian pembaca memperoleh pemahaman latar belakang terjadinya fenomena. Ini COVID dari mana? Ini kan ada di situ. Tujuan teks ini menyampaikan kepada pembaca mengenai mengapa dan bagaimana. Ini yang kalimat terakhir itu. Mengapa penting untuk menjaga jarak? Ya. Gitu ya. Jadi ini masuknya di teks eksplanasi. Data penjualan sepeda motor ada 25, 33, 36 dan seterusnya itu. Rata-rata penjualan sepeda motor 1 minggu itu 31. Maka nilai A berapa? Kita ya mencari A. Berarti kita jumlahkan dibagi 7 kan, mencari rata-rata begitu ya. Sama dengan 31. 25 tambah 33 tambah 36 tambah 29 tambah 23 tambah 37 itu nilainya adalah 183. Jadi 183 ditambah A dibagi 7 ketemunya 31. 7-nya pindah ruas ke kanan karena ini per pindah ke kanan jadi kali. Nah, jadi seperti ini ya. Hasilnya berapa? Dihitung. Ternyata 31 kali 7 itu adalah 217. Berarti A-nya berapa? Ya 217 kita kurangkan dengan 183 pindah ruas tadi berarti. Ketemunya 34. Jadi jawabannya adalah 34. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga kepentingannya. Salah satu indikator rela berkorban. Kalau rela berkorban ini tentang bela negara ya, bela negara. Jadi masuknya di sini. Ya. Kembali ke soal, dalam mempelajari sejarah itu dihadapkan deretan fakta-fakta agar peristiwa itu bermakna. Tadi kita sudah bahas ya. Bermakna itu artinya prosesnya adalah proses penafsiran dalam bentuk kisah dan menuliskannya. Ini jawabannya tentang penafsiran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah